Mereka berpikir, ya, kalau perang sudah usai, musuh sudah lari, ya sudah, apalagi kita tunggu di sini. Turun sebagian sahabat tadi, dan pimpinan pasukan Jarir bin Abdullah telah mengatakan, jangan kalian turun. Rasulullah telah mengingatkan kita untuk tidak turun dari bukit ini sampai datang utusan dari beliau. Tapi subhanallah tetap turun sebagian sahabat. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu dari kejauhan melihat, ya, tempat strategis tersebut kosong dari pasukan atau hanya segelintir orang. Akhirnya dia balik arah sebelum beliau masuk Islam dan kemudian menyerang muslimin dari belakang. Gugurlah pada waktu itu 70 syuhada Uhud. Di antaranya adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah, dan juga di antaranya Mus'ab bin Umair, dan juga Hamdalah radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemenangan sudah ada di tangan mereka. Musuh sudah lari. Tetapi ketika mereka mengabaikan satu sunnah dari sunnah Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menarik kemenangan tersebut. Hari ini, ya, kondisi muslimin bukan hanya satu sunnah yang mereka tinggalkan, ya, beratus-ratus sunnah mereka tinggalkan. Bukan hanya mereka meninggalkan sunnah, tetapi terkadang mereka melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakopi sunnah Rasulullah dengan lakop-lakop yang jelek, bahkan menjadi identitas kesesatan hari ini di pandangan muslimin. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita berharap Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dengan kondisi seperti ini? Apakah kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan muslimin dengan kondisi muslimin mencela agamanya, mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, kalau seandainya jumlah muslimin menjadi mayoritas di dunia sekarang ini, kalau keadaan dan kondisi mereka tetap seperti ini, wallahi mereka tidak akan pernah dimenangkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'an, la yansurunallah man yansuruh. Allah Subhanahu wa taala menolong siapa yang menolong agamanya. Tapi ketika agama Allah kita lecehkan, agama Allah kita nomor sekiankan, wallahi sampai yaumul qiyamah kita tidak akan terus begini.